Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan Mei 2025 untuk zodiak Capricorn. Buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya. Untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn ya. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus jadi tahu juga tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya. Buat Capricorn, di kartu yang pertama, apa peristiwanya Kak? Ini tentang kepemimpinan. Jadi adanya peristiwa yang dimana kepemimpinan seorang Capricorn itu dibutuhkan di pertengahan bulan Mei ini. Bisa di dalam suatu teamwork gitu ya, atau di dalam suatu kerja sama ya, atau di dalam suatu bisnis usaha gitu. Lalu yang kedua, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang berkaitan dengan perbaikan ya. Apa tuh Kak yang diperbaiki? Bisa banyak hal sih, bisa tempat tinggal, bisa tempat usaha, atau perbaikan diri ya. Nanti kita lihat di klarifikasinya ya lebih detailnya. Dan yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan suatu kelahiran ya. Kelahiran, kehamilan bisa ya, ataupun sesuatu yang baru pada akhirnya terlahirkan di sini. Bisa karya juga oleh seorang Capricorn ya. Kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi dulu ya kartunya kamu di sini, oke? Oh iya, tapi sebelum mengklarifikasi aku mau sebutin dulu untuk angka keberuntungan kamu Capri ya. Di pertengahan Mei itu ada di angka 6, 42 dan 29. Oke, coba langsung aja ya. Yang pertama, tadi kan adanya peristiwa tentang kepemimpinan ya. Buat para Capricorn ya, adanya peristiwa tentang kepemimpinan yang dimana ternyata ya peristiwanya di dalam kamu yang dibutuhkan untuk memimpin sesuatu ya di pertengahan Mei ini, ada hal-hal yang akan bikin kamu sakit hati dari hal-hal yang kamu pimpin di sini Capri ya. Mungkin orang-orangnya ini nggak mau nurut, nggak mau patuh, nggak mau mendengarkan, atau bisa jadi sepele terhadap ide-ide yang kamu punya, sepele terhadap apa istilahnya, kayak sesuatu yang sudah kamu berikan di sini, tentang sumbangsih kamu, tentang perjuangan kamu gitu ya, gitu. Jadi ada hal yang bikin kamu patah hati, sakit hati lah gitu, kayak atau aku kok nggak dianggap sih gitu ya, padahal aku udah berusaha coba jadi yang terbaik lah, seperti itu ya. Lalu yang kedua, di sini adanya perbaikan ya, yang kalau aku lihat ternyata ini perbaikan ini berkaitan dengan finansial lebih tepatnya, yang dimana Capri di pertengahan bulan Mei ini akan jauh lebih bekerja keras ya, soal uang, soal kondisi finansialnya, soal kondisi keuangannya, karena sepertinya ada hal-hal yang harus kamu perbaiki tentang kondisi keuanganmu. Apakah memang lagi ada kebutuhan yang banyak ya, atau ada sesuatu pengeluaran yang cukup besar yang akan kamu lakukan sehingga kamu merasa nantinya akan butuh perbaikan dan kamu akan mengalami peristiwa ini ya. Oke. Tapi tenang aja Capri, bahwa sepertinya apapun yang kamu usahakan ya tentang perbaikan kondisi finansialmu akan membuahkan hasil. Itu enaknya ya. Amin. Dan yang ketiga, di sini berkaitan dengan suatu kelahiran. Seperti yang aku katakan tadi, adanya peristiwa tentang suatu kelahiran ya. Apakah itu suatu karya, ataukah itu suatu apa ya, bisa dikatakan mungkin suatu kerjasama juga bisa ya. Dan di sini ternyata ya, yang berkaitan dengan ini semua peristiwanya buat Capri, ternyata ada hal-hal yang sepertinya harus kamu lepaskan daripada situasinya gantung gitu ya, yang terkait dengan hal-hal yang akan kamu lahirkan tadi. Contoh, mungkin kamu ya akan melahirkan suatu karya baru atau suatu project baru gitu, tapi karena ada situasi dan kondisi yang menggantung, kamu terpaksa melepaskan ini sementara waktu gitu, dan mungkin akan melanjutkan next gitu ya kalau situasi dan kondisi kamu sudah membaik. Ada hal-hal yang menjadi kendala dalam nih kamu melahirkan sesuatu yang
berkaitan dengan ya anggaplah karya yang akan kamu ciptakan gitu ya. Oke, dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Capricorn untuk ini semua ya, di pertengahan Mei itu ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus, Virgo sesama Capricorn ya. Sedangkan untuk angka keberuntungannya kamu, aku ulangi sekali lagi ya, di pertengahan Mei itu ada di angka 6, 42, dan 29. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.